Halo semua, balik lagi dengan aku Stefani di channel Stepi Books Corner. Nah, di video kali ini aku ditemani lagi oleh temanku yaitu Febri. Dan di video kali ini kita akan membahas rekomendasi buku-buku yang dibaca K-pop idol part 2. Nah, jadi yang baru banget atau mungkin belum tahu, aku sudah pernah bikin video kayak gini juga. Part satunya itu tahun lalu. Kalian bisa nanti coba nonton videonya di link yang aku kasih, tapi nanti ya setelah selesai kalian nonton video ini. Nah, di video kali ini kita berdua akan memberikan rekomendasi buku-buku yang dibaca oleh K-pop idol. Mau tahu bukunya apa aja? Tonton videonya sampai selesai ya. Nah, buku yang pertama yang direkomendasikan apa nih, Febri? Oke, jadi ini yang mau direkomendasikan kali ini adalah bukunya 1984 karyanya George Orwell. Nah, yang merekomendasikan adalah salah satu jenius main di K-pop yaitu RM dari BTS. Untuk ceritanya atau sinopsis singkatnya mungkin bukunya ini tema atau topiknya tentang apa sih? Jadi tema topiknya itu tentang dystopian in distant future. Jadi ini kan dibuat pada tahun 1930-an, 1920-an. Nah, itu menceritakan di masa depan nggak ada lagi negara Inggris, yang ada itu Oceania. Aku lupa apa. Di negara itu udah berganti dari sebelumnya itu kerajaan atau monarki menjadi totalitarian. Nah, di buku ini juga nanti kalian bisa baca sendiri ceritanya itu. Kalau aku jelasin secara urut itu agak membingungkan. Nah, yang mau aku jelasin di sini tuh mungkin konsep yang diambil dari buku ini. Nanti keluar ada konsep namanya Orwellian. Itu konsep yang pemerintahan totalitarian. Intinya tuh dia itu mempergunakan bahasa sebagai cara untuk mengopres atau menindas rakyatnya. Jadi rakyatnya tuh pikirannya itu dikontrol, jadi biar mereka itu nggak kritis dan menggunakan kekuatan dari bahasa. Kan kalau menurut Orwellian ini, bahasa politik itu memutarbalikkan sesuatu yang tadinya itu jelek menjadi sesuatu yang mampu memiliki kekuatan untuk memutarbalikkan fakta kalau dipergunakan secara buruk. Nah, mungkin kaitannya dengan kenapa di RM baca gitu kan ya? Kenapa RM baca? Mungkin dia tertarik dari situnya juga. Selain ini memang salah satu buku dystopian yang terkenal selain yang satunya tuh Brave New World. Brave New World itu ya salah satu yang terkenal itu 1984 ini juga. Nah, mungkin karena dia itu tertarik dari situ, terus yang diambil mungkin ya itu tadi kekuatan dari sebuah bahasa. Kan dia sebagai artis gitu punya platform untuk didengar lebih banyak sama pendengar-pendengarnya, makanya dia itu menggunakan bahasa itu untuk yang sesuatu yang lebih baik, seperti cintai dirimu sendiri, love yourself, atau jangan ngebully orang, atau keadaan sosialnya Korea itu yang terlalu beauty standarnya yang gimana, atau standar hidup masyarakat benar. Sekarang ini kayak gimana, kayak gitu. Menarik keren ya. RM. Kalian bisa coba deh baca. Kalau mungkin terlalu berat, bacanya pelan-pelan aja gitu. Kan nggak harus kalian memang langsung tahu gitu kalau memang atau susah, mungkin yang gitu. gampangnya itu kalau cari di YouTube itu banyak review singkat yang jelasin juga apa itu namanya, esensinya itu apa sebelum dibaca, itu jadi lebih paham itu juga banyak. Iya. Mungkin kalian sebelum beli, kalau kalian rasa kalian sanggup baca buku yang temanya agak berbobot gitu ya, harus sanggup. Coba dulu lihat review-reviewnya, nanti baru kalian coba baca juga. Atau siapa tahu saya bikin review. Oh ya, boleh, ditunggu ya Febri. Nah, itu tadi rekomendasinya Febri dari buku yang dibaca oleh RM-nya BTS ya. Nah, sekarang dari segi aku ya, kalau dari aku mau rekomendasi buku ini, Kim Ji Young lahir tahun 1982. Beda 2 tahun sama 1984. Oh iya benar. Oh iya, benar ya. Baru nyadar aku ya. 1984 dan ini 1982. Oke, mungkin kalian sudah sering ya dengar ini karena ini tuh sudah ada filmnya dan cukup booming juga tahun lalu ya. Tahun lalu filmnya ada. Tuh buku ini itu aku juga sudah baca dan sudah lihat filmnya juga. Ini tuh bagus banget. Buku ini dibaca sama salah satu K-pop idol yaitu Iron Red Velvet. Dan buku ini tuh istilahnya cukup kontroversial gitu karena dia mengangkat isu patriarki atau isu diskriminasi gender yang ada yang terjadi di Korea Selatan sana. Dan waktu itu sih setahu aku waktu baca
beritanya, Iron Red Velvet pun waktu kedapatan baca buku ini, dia juga sempat kayak dapat gunjingan gitu dari Korean netizennya itu. Korean netizen yang laki. Iya benar, Korean netizen yang laki. Jadi banyak kayak komentar nggak setuju Memarginalkan kaum feminis Korea. Benar, seperti itu. Untuk buku ini sendiri, buku ini tuh merupakan buku fiksi berkisah tentang tokoh utamanya yaitu Kim Ji Young yang dia semasa hidupnya atau dari kecil itu selalu mengalami ketidakadilan baik dari segi gendernya ya. Jadi kayak diskriminasi kaumnya yaitu perempuan baik dari hal-hal sepele, baik dari lingkungan keluarga maupun masyarakat dan juga bahkan negaranya. Aku sangat merekomendasikan banget buat kalian yang mungkin sudah baca buku, sudah nonton filmnya tapi belum baca bukunya, atau mungkin sama sekali belum coba tentang buku ini, kalian harus baca. Terutama buat kalian yang tertarik dengan isu-isu misalnya tentang isu feminisme atau isu patriarki gitu. Kalian coba deh baca buku ini. Karena menurutku ini tuh sangat relate banget dengan kehidupan kita juga, terutama wanita di budaya Asia ini. Pertanyaan dari orang yang udah nonton filmnya tapi belum baca bukunya, bedanya apa? Kalau menurut aku di filmnya ini lebih didramakan gitu kan ya. Memang lebih dikelihatanin visualnya tindak ketidakadilannya dalam hal yang sepele antara seperti ngantri beli kopi, terus habis gitu kayak pekerjaan, terus gimana sih pandangan statusnya wanita yang sudah menikah di tempat kerja sama yang belum itu dianggap gimana, bahkan sama bosnya sendiri. Itu tuh kelihatan gitu loh. Padahal sama-sama ceweknya juga. Iya, kalau di bukunya itu dijelasin tapi kayak lebih ke cerita karena dia kan kayak kronologinya itu diceritakan per tahun gitu loh kan. Ada kayak masa-masanya masa Kim Ji Young saat tahun ini. Jadi mungkin agak sedikit bingung kalau nggak runut gitu loh. Nah, kalau di filmnya itu kan lumayan urut gitu. Jalan ceritanya, kronologinya tuh urut. Kalau yang di bukunya itu agak sedikit lompat. Nah, jadi sedikit bikin bingung. Jadi aku sih kebantu banget ya jadi dari nonton filmnya habis gitu baru baca bukunya. Jadi sarannya yang belum dua-duanya nonton filmnya dulu baru baca bukunya. Boleh kayak gitu. Mungkin kalau untuk yang susah mencerna buku-buku yang susah kayak aku gitu ya, mungkin boleh nonton filmnya dulu baru baca bukunya. Aku sangat rekomendasi banget. Nah, itu dia tadi 2 buku rekomendasi dari kita berdua yang pernah dibaca oleh K-pop idol. Nah, kalian kalau tertarik bisa coba juga baca. Ini tuh masih ada di toko buku. Kalian jangan lupa beli bukunya juga. Jangan lupa beli bukunya yang original ya, jangan jangan ebook bajakan, jangan ebook, jangan PDF ya. PDF boleh, tapi yang dari misalnya dari Amazon atau dari yang kayak gitu-gitu. Jadi yang benar-benar legal ya. Sekian video dari kita berdua. Kalau ada salah-salah kata kita mohon maaf. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik like dan juga subscribe. I'll see you next time. Thanks for watching and bye-bye.